Selamat sore teman-teman Ambara Raja TV. Sore ini kita kembali lagi dalam diskusi nalar sehat kita dalam tema sore hari ini, yaitu pendidikan di era new normal. Di sore hari ini kita sudah ada seorang pembicara, beliau Bapak Dr. Gede Rasben Dantes STMTI. Beliau selaku Wakil Rektor 1 di salah satu universitas pendidikan universitas negeri yang ada di lingkungan Singaraja Bali, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau menaungi bidang akademik dan kerjasama, ya Pak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya, karena kami sudah diperbolehkan bincang-bincang sedikit terkait pendidikan ini bersama Bapak. Sebelumnya mungkin langsung saja saya masuk ke pembahasan, ya Pak. Mungkin kita mulai pembahasan kita ini dari pembelajaran daring ini, Pak. Tentunya ketika awal bulan 3 kemarin, bulan Maret, pandemi masuk ke Indonesia ini, itu tentunya berefek pada semua lapisan kehidupan masyarakat, terutama juga di bidang pendidikan ini. Di Undiksa sendiri mengacu pada instruksi Rektor nomor 1 tahun 2020, bahwasanya pembelajaran mahasiswa di tingkat S1, S2, dan S3 dilakukan secara daring, secara resmi dikeluarkan kemarin. Nah, lantas dari pembelajaran yang sifatnya mendadak ini Pak, dari yang konvensional ke daring ini, menurut Bapak sejauh ini apakah pembelajaran itu sudah menuai titik efektif atau tidak? Pertama-tama mungkin saya menyampaikan selamat sore, kemudian Om Swastiastu, ya, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saudara-saudara saya semua, jadi tahun ini adalah tahun yang sangat berbeda gitu ya, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama di seperti yang sudah kita baca, kemudian seperti yang kita sudah lihat beberapa informasi di media ya terkait dengan pandemi yang terjadi di tahun 2020. Itu pernah terjadi di 100 tahun sebelumnya gitu ya. Ya, pandemi yang mereka sebut sebagai flu Spanyol, dan kita mengalaminya sekarang. Dan pandemi ini merubah tatanan kehidupan kita ya dari segala aspek, baik itu aspek pendidikan, kemudian sosial budaya, dan aspek-aspek lainnya. Nah, terkait dengan pendidikan ya, khususnya di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada saat itu di bulan Maret, tanggal 14 Maret 2020, kami dipanggil secara mendadak, hari itu hari Minggu kalau tidak salah, oleh Bapak Rektor untuk berkumpul di universitas ini. Ya, beliau memanggil seluruh dekan, kemudian seluruh direktur untuk kita menyiapkan segala sesuatu, karena mengantisipasi di masa pandemi pada saat itu yang mungkin tidak banyak orang yang pada saat itu sudah aware terkait dengan masa pandemi ini. Sehingga Bapak Rektor pada saat itu mengambil keputusan yang mungkin kita lihat tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Salah satu tadi yang disampaikan, yaitu mengganti perkuliahan teori secara tatap muka itu menjadi perkuliahan daring. Kemudian perkuliahan lainnya seperti misalnya perkuliahan lapangan seperti PKL, beliau pada saat itu menginstruksikan kepada saya untuk menarik semua mahasiswa PKL, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, termasuk mahasiswa kita di luar negeri pada saat itu di Vietnam, kemudian di Malaysia, dan di beberapa negara lain ada 7 orang. Kita tarik dengan kita danai, kita biayai untuk penarikannya, karena mereka sudah jelas punya tiket pergi dan tiket pulang, jadi tidak pada jadwal yang sepatutnya. Nah, dan itu disepakati oleh seluruh pimpinan, karena itu adalah emergency ya, pendanaan itu harus keluar, dan yang pertama adalah itu adalah mahasiswa kita, jadi universitas harus bertanggung jawab
kalau seandainya terjadi apa-apa gitu ya. Nah, oleh karena itu semua dipulangkan. Kemudian dalam instruksi Rektor nomor 1 tahun 2020 itu pun disampaikan bahwa perkuliahan terkait dengan praktik di laboratorium, kemudian penelitian yang memerlukan lab, kemudian dan lain sebagainya, kalau memang terpaksa harus dilakukan secara konvensional, itu pun dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Dan ini adalah sesuatu hal penting yang perlu kita pelajari bersama ya, karena saya melihat ya teman-teman kami di Universitas Pendidikan Ganesha dan mungkin di universitas lain itu kalau dari dulu kita paksa untuk melakukan pembelajaran secara daring, nggak semua orang mau melakukannya. Jadi kalau di universitas ini e-learning itu udah ada beberapa tahun sebelumnya yang menggunakan, saya masih bisa hitung ya, terutama teman-teman yang mungkin memiliki IT literasi yang bagus gitu. Tetapi di masa pandemi ini dosen kami berjumlah 480-an dan semua melakukannya secara daring. Baik itu dengan e-learning, artinya dengan menggunakan LMS, baik itu e-learning yang bisa, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Edmodo, Schoology, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang menggunakan non-e-learning seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, itu berdasarkan survei yang kami lakukan ya melalui Google Form kepada seluruh mahasiswa, hampir 70-80% menyatakan bahwa yang pertama mereka mendapatkan pengalaman baru. Kemudian yang kedua adalah ada efisiensi yang bisa terjadi. Kemudian saya melihat bahwa dokumen atau materi-materi perkuliahan terdokumentasi dengan baik. Tetapi ada juga kelemahan-kelemahan yang harus terus kita tingkatkan. Yang pertama yang saya dapat masukan dari mahasiswa, jadi dosen-dosen banyak memberikan tugas sehingga terbebani mahasiswa ya, karena mereka juga mengambil mata kuliah yang cukup banyak. Dan itu pun kami tindak lanjuti dengan menginstruksikan atau menginformasikan kepada seluruh dekan ya, hasil evaluasi itu yang diisi pada saat itu sekitar 3.000 mahasiswa dari jumlah mahasiswa kita semua 11.000. Mungkin tidak semua bisa mengakses atau tidak semua mau mengisi kuesioner itu. Dari 3.000 itu saya melihat bahwa ada sisi baik yang saya lihat. Cuma kami sudah menginformasikan ke seluruh pimpinan untuk selalu mengontrol, selalu mengevaluasi pembelajaran daring yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan ya ini sudah mau akhir semester dan semua kita lakukan secara daring, baik itu ujian skripsi, ujian tesis, tugas akhir dan disertasi pun dilakukan secara daring dan saya melihat itu berjalan dengan baik. Nah, namun di new normal atau di kebiasaan baru yang akan datang ini ya, karena di semester depan sesuai dengan kebijakan dari Bapak Menteri pun menyampaikan bahwa pembelajaran daring harus tetap dilakukan. Nah, oleh karena itu kami masih mendiskusikan di level pimpinan, karena saya melihat bahwa teknologi itu tools ya, cuma alat. Kemudian itu ada hal yang penting di sana, bagaimana kita mendeliver konten, bagaimana para pendidik itu menyiapkan pembelajarannya sehingga itu tersampaikan dengan baik kepada seluruh mahasiswa. Dan pembelajaran itu tidak hanya knowledge. Di situ ada transfer knowledge, transfer skill, transfer teknologi, dan transfer value. Nah, yang mungkin ya, mohon maaf kalau saya sampaikan, dalam pembelajaran daring ini, transfer value-nya mungkin tidak bisa kita bandingkan dengan pada keadaan normal. Ya, karena peserta didik harus melihat role model dari dosennya sendiri atau gurunya sendiri. Nah, oleh karena itu ada pemikiran sebenarnya untuk di keadaan new normal atau di keadaan kebiasaan baru ini, kami masih berpikir, tetapi kami tidak akan melanggar kebijakan yang sudah ditetapkan oleh kementerian, kemudian yang sudah dihimbau oleh tim satgas yang ada di pemerintah daerah gitu ya. Yang menjadi masukan dari teman-teman kami, para dosen, adalah terkait dengan praktek sebenarnya. Ya, praktek di laboratorium itu tidak mungkin semua diganti dengan berbasis proyek,
tidak semua bisa diganti dengan materi-materi lain melalui pembelajaran daring. Nah, itu yang masih kami pikirkan, dan ada kemungkinan ya kami akan melakukan praktik laboratorium, tetapi dengan protokol yang baik, kemudian dengan sistem shift kalau dia memang jumlahnya cukup besar, atau materi-materi perkuliahan lain yang memiliki karakteristik khusus yang tidak bisa secara optimal kita lakukan secara daring. Nah, arahan Bapak Rektor bahwa pembelajaran daring yang kita lakukan di semester ini harus terus kita tingkatkan. Kemudian pada suatu saat nanti, pada keadaan yang cukup baik, kita bisa melakukan kebiasaan yang seperti dulu yang kita lakukan. Itu saya berharap seluruh fakultas, seluruh dosen bisa melakukan responsi atau catching up materi-materi atau skill-skill yang mungkin tidak mereka peroleh pada saat pembelajaran daring. Nah, arahan yang penting dari Bapak Rektor adalah, pertama, prioritas beliau adalah kesehatan, ya, keselamatan, kesehatan dari peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang kedua adalah, walaupun kita mengalami hal seperti ini, tetapi akademik tidak boleh kita toleransi, ya. Jadi harus kita jaga standarnya. Nah, oleh karena itu beliau menyampaikan, ayo kita terus perbaiki pembelajaran daring yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Rektor beberapa kali menyampaikan kepada kami, dan kegiatan-kegiatan pun sudah terlaksana di universitas ini. Seperti melalui workshop, kemudian ada undiksa berbagi. Nah, itu bagaimana undiksa hadir sebenarnya di tengah masyarakat, baik itu untuk aktivitas akademika maupun untuk masyarakat lainnya selama work from home seperti ini. Nah, saya kira itu kira-kira yang apa yang menjadi rasional, menjadi dasar. Terus apa yang kita sudah lakukan selama ini, sebenarnya dari instruksi Rektor nomor 1 tahun 2020 itu banyak sekali ada surat edaran lain, baik itu terkait dengan tindak lanjutnya, ya, kemudian baik itu dengan pedoman pembelajaran daring. Kemudian yang keempat, Bapak Rektor juga memunculkan surat edaran nomor 1207 terkait dengan pembelajaran daring, kemudian perkuliahan dan masa studi. Nah, intinya bahwa kami ingin memberikan ruang, memfasilitasi mahasiswa untuk dia bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Nah, oleh karena itu di situ kami memunculkan, Anda boleh tidak bikin skripsi, asal Anda bisa mempublikasikan dalam jurnal, ya. Kemudian itu pun kita minta dari tahun 2019. Jadi kalau ada mahasiswa yang sudah punya publikasi di tahun 2019 dan itu disetujui oleh korprodinya, itu bisa menggantikan dari skripsinya. Kemudian di tahun 2020 juga sama. Mereka siapa tahu bisa publish di jurnal sesuai dengan strata, ada D3, S1, S2 dan S3. Itu sesuai dengan requirement yang kita sudah tetapkan di sana. Itu pun bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Dan pemerintah pun, Kemendikbud juga mengeluarkan yang terkait dengan penambahan masa studi, ya. Seperti misalnya ada adik-adik mahasiswa yang seharusnya sudah bisa lulus di semester ini, namun terkendala oleh pengambilan data dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita perpanjang masa studinya. Nah, intinya bahwa tidak ada orang yang memprediksi ini terjadi, tetapi terjadi, kita harus jalani. Dan kita harus semua bersifat agile, jadi ya, selalu beradaptasi dengan keadaan yang terjadi. Sehingga banyak sekali, seperti adik mungkin tahu, KKN kita ganti dengan KKN berbasis daring, ya. Walaupun saya sampaikan kepada teman-teman, kita tidak boleh berekspektasi 100% sama dengan KKN konvensional. Kenapa? Karena ini masalah sosial. Tidak semua kita bisa selesaikan secara daring. Kadang-kadang harus kita ketemu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, tapi saya tidak bisa memundurkan ini. Kalau saya mundurkan ini ke semester-semester berikutnya, masa studi Anda akan terus bertambah dan ada orang yang akan terkendala. Termasuk PPL atau PLP yang akan kita lakukan. Kita beri nama PLP PRP berbasis pembatasan sosial. Jadi ada 3 komponen di situ. Bisa full daring, semi daring, atau non daring. Bagi peserta didik yang tidak memiliki akses internet, itu mahasiswa kita harus datang ke rumahnya.
harus memberikan pembelajaran seperti PPL atau PLP yang kita lakukan. Ada yang semi daring, ada yang full daring, tergantung dari kondisi dari masing-masing sekolah atau masing-masing peserta didik, dan mereka melakukan dari mana saja. Ada yang sudah pulang ke Medan, ada yang sudah pulang ke Jawa, yang mereka bisa melakukan di tempatnya masing-masing. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang kita lakukan sama. Saya tertarik tentang kemarin Bapak Kemendikbud sendiri kan sudah mengeluarkan keputusan panduan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru masa pandemi ini, yang dimana isinya itu untuk perguruan tinggi ada perpanjangan pembelajaran sistem daring. Untuk Undiksa sendiri kita kan sudah dari bulan 3 kemarin di semester ini kita sudah melakukan pembelajaran daring, dan apakah ada perubahan strategi Pak di semester selanjutnya jika memang Undiksa menetapkan pembelajaran daring di semester selanjutnya seperti arahan Kemendikbud? Jadi universitas ini punya satu unit, satu pusat namanya Pusat Penjaminan Mutu. Nah, penjaminan mutu yang dia lakukan terkait dengan akademik. Nah, selain di awal kami menyebarkan survei pada saat itu bulan Maret, pas pertama kita melakukan pembelajaran daring. Nah, sekarang pun teman-teman di PJM melakukan hal yang sama. Jadi malah ada yang memonitornya masuk ke roomnya. Jadi kalau misalnya saya seorang dosen, kemudian ada satu orang yang masuk ke room saya untuk melihat bagaimana saya mengajar. Nah, mungkin ya mudah-mudahan di akhir bulan ini saya mendapatkan executive summary terkait dengan itu ya, apa yang perlu kita perbaiki ke depan ya. Pada intinya bahwa apa yang kita lakukan semester ini pasti ada plus minusnya ya. Kemudian terutama hal-hal atau kelemahan-kelemahan yang terjadi kami akan coba perbaiki di semester depan. Tetapi berdasarkan kebijakan dari Kemendikbud bahwa pembelajaran daring itu pembelajaran atau perkuliahan teori itu harus dilakukan secara daring, saya harus mengikuti itu ya, kecuali untuk mata kuliah yang memiliki karakteristik yang khusus yang kita harus lakukan secara konvensional, ya mungkin itu bisa kita lakukan namun dengan protokol. Nah, terkait dengan persiapan persiapan ke depan ya, kami pun sudah menyiapkan beberapa workshop walaupun itu kita lakukan secara online. Beberapa program studi juga sudah melaksanakan terkait dengan bagaimana teman-teman untuk menyiapkan ya materi-materi dalam pembelajaran daring, dan memang sangat banyak constraint, banyak keterbatasan sebenarnya dalam pembelajaran daring. Mahasiswa kami ada di mana-mana ya. Ada mahasiswa kami yang kalau mau pembelajaran daring dia harus ke kota, itu enggak bagus juga. Nah, oleh karena itu saya minta kepada seluruh dosen untuk memfasilitasi mahasiswa semua ya. Jangan sampai misalnya karena keadaan keterbatasan dari masing-masing mahasiswa malah tidak lulus mata kuliah itu. Jadi mereka bisa menyusul entah itu tugas dan lain sebagainya, entah itu bisa dikirim lewat WA atau sosial media yang lain. Nah, saya kira itu yang mungkin akan kita lakukan ke depan, tetapi ini masih dari tataran diskusi ya nanti di bulan Juli saya harap, Juli Agustus saya harap sudah ada format yang form dari universitas ini untuk pembelajaran di semester depan. Kemudian yang sudah jelas, yang sudah kita putuskan bahwa orientasi kegiatan kemahasiswaan pun akan dilakukan secara daring, yang akan biasanya kita lakukan di bulan Agustus. Dan penerimaan mahasiswa pun sangat berbeda yang kita lakukan di tahun ini ya. Sampai hari ini pun kita atau SBMPTN itu akan dilakukan secara konvensional dengan computer based testing. Orang akan datang ke universitas ini untuk testing atau kita lakukan dengan hal yang berbeda. Nah, itu pun belum ada keputusan sampai saat ini. Oke. Lantas gini Pak, mungkin untuk 6 bulan ke depan kita masih tetap menggunakan sistem pembelajaran daring. Tapi tentunya nanti setelah itu melihat perkembangan COVID dan lain sebagainya, pastinya kita akan kembali pada pembelajaran yang konvensional, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang mungkin lebih familiar kita sebut kehidupan new normal. Lantas untuk Undiksa sendiri, untuk menyambut perubahan sistem pendidikan itu kembali ke era konvensional tapi dengan penerapan protokol yang kita sebut new normal itu, apakah
Undiksa sudah menyiapkan strategi untuk ke sana, Pak? Karena melihat dari masa transisi ini, kalau kemungkinan kita menerapkan 6 bulan ke depan itu daring, tentunya itu sangat pendek dan sangat cepat untuk kita menyiapkan transisi tersebut. Menurut Bapak seperti apa? Karena kita semua beradaptasi. Ya. Kemarin gitu ya, kemudian tidak punya office hour, kadang-kadang tidak punya jam kerja, karena bisa saja, anggap saja saya kebetulan ada di sini, saya bisa rapat dari jam 8 sampai jam 10 malam, karena teman-teman berpikir ya ini orang-orang ada di rumah, jadi kapanpun bisa. Nah, itu kita beradaptasi. Kemudian semenjak dibukanya, jadi diizinkannya untuk institusi atau organisasi untuk kembali bekerja dari kantor, tapi dalam jumlah yang terbatas. Nah, itu pun teman-teman beradaptasi lagi. Nah, saya melihat bahwa perubahan yang terjadi atau masa pandemi di tahun 2020 ini, selain dari sisi sulit yang kita hadapi, saya melihat ada nilai plus yang sebenarnya kalau saya sampaikan ini seperti merubah merubah kita semua ya, dari tataran kehidupan, atau merubah peradaban lah saya bilang, kalau mungkin terlalu keras saya mengambil kalimat. Jadi ini saya melihat bahwa apa yang kita lakukan di saat ini ya, saya tanpa memaksa teman ya, kita melakukan perubahan, baik itu dalam pendidikan seperti tadi, semua orang menggunakan pagi-pagi sudah jalan, kemudian berjemur dan lain sebagainya, cuci tangan gitu ya, sampai kadang-kadang lupa cuci kaki kita karena seringnya cuci tangan. Kemudian mereka lebih banyak bersama keluarganya. Nah, saya berharap bahwa perubahan yang terjadi saat ini itu saya bisa jaga untuk kalau suatu saat nanti masa pandemi ini hilang. Nah, ini harus saya jaga. Contoh, teman-teman bisa melakukan pembelajaran daringnya. Jadi universitas ini sebenarnya sudah mematok melalui surat keputusan rektor yang menyatakan bahwa minimal 25% dari 16, berarti sekitar 4 kali pertemuan harus melakukan secara daring. Kemudian itu dulu di keadaan normal tidak pernah terjadi, sekarang 100% tidak terjadi. Nah, itu ingin saya jaga. Kenapa? Karena saya berkeinginan bahwa kita harus mengadopsi teknologi yang ada saat ini, memanfaatkan untuk pembelajaran, tidak augmented reality dan lain sebagainya. Karena di MIT, Coursera dan lain sebagainya, kadang dia menjelaskan sebuah materi dalam 15 menit itu sudah jelas penontonnya atau peserta didiknya. Saya misalnya di kelas 2 jam saya menyampaikan materi yang sama, belum jelas dia. Nah, itu terkait dengan konten ya, what content delivered by technology sebenarnya ya, yang paling penting adalah instructional design ya. Nah, oleh karena itu saya berharap ini terjaga sampai suatu saat nanti dalam kehidupan normal, termasuk juga rapat-rapat ya. Berapa efisiensi dari organisasi, berapa efisiensi dari institusi ini. Undiksa berbagi itu 2 batch kami lakukan dengan peserta. Di batch pertama hampir 3.000 sekian. Kami tidak perlu memberikan konsumsi, kami tidak perlu membayar honor narasumber, kami punya konten yang bagus-bagus. Seluruh dosen menyiapkan kontennya dengan baik. Di batch 2 ini kami memiliki 48 narasumber yang sedang berjalan sampai tanggal 1 Juli. Nah, itu juga banyak sekali efisiensi yang bisa dilakukan. Termasuk rapat-rapat yang kami lakukan. Itu berbasis online semua, tidak perlu kita bertemu dalam sebuah ruangan, dan saya melihat bahwa produktivitas kita meningkat. Nah, itu saya ingin terjaga, sehingga efisiensi pendanaan yang dilakukan oleh institusi, khususnya di Undiksa ini, kita bisa alihkan untuk kegiatan-kegiatan inovatif lainnya, baik itu pengembangan sumber daya manusia, baik itu di dosen, mendanai mahasiswa-mahasiswa untuk berkompetisi di tingkat nasional, internasional, dan lain sebagainya. Karena universitas atau institusi ya segitu saja pendanaannya, seperti kita di rumah, uang kita segitu saja,
bagaimana kita bisa menabung ya harus kita efisiensikan. Operasional cost-nya harus kita turunkan. Yang harusnya belanja 1.000 ya kita belanja 500 dan lain sebagainya. Nah, itu saya lihat ya, di satu sisi value yang saya lihat. Tetapi yang saya lihat penting adalah bahwa, mohon maaf saya sampaikan, dalam pembelajaran ini tidak hanya transfer knowledge, tetapi ada transfer value di situ. Oleh karena itu, pembelajaran secara konvensional itu tidak semuanya jelek. Nah, disitulah terjadi transfer value sebenarnya. Nah, nilai-nilai itu yang bisa ditularkan atau diimbaskan oleh pendidik kepada peserta didik. Ya, saya kira itu. Jadi tadi planning yang Bapak sampaikan tadi kan itu planning yang sangat bagus tentunya untuk Undiksa di jangka panjang. Nah, mungkin saya lebih pertajam lagi Pak terkait masa transisi besok di era new normal. Yang semula kita dari ini, kita nanti akan berubah kepada pendidikan yang seperti konvensional, tapi dengan penerapan protokol yang disiplin. Orangnya dibatasi, memakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Tentunya Undiksa pasti akan ada pada titik itu juga nanti. Lantas, apa upaya-upaya yang mungkin akan dilakukan Undiksa untuk istilahnya menyongsong masa itu datang? Oke, jadi saya melihat bahwa setiap orang sekarang sudah menerapkan itu ya. Kadang-kala tetapi kita lupa gitu ya. Jaga jarak, sudah berkumpul, sudah lupa, jadi berdekat-dekatan. Saya tidak khawatir dengan pendidikan tinggi ya, karena teman-teman mahasiswa sudah menyadari itu dan paham tentang itu. Dan kalau itu diimplementasi di universitas, saya tidak khawatir, tetapi perlu kita jaga ya. Oleh karena itu universitas ini sudah menyiapkan beberapa hal, misalnya mungkin baru secara bertahap. Saya belum sempat ke fakultas. Kalau adik masuk, mereka sudah kasih tanda ya, di mana bisa duduk dan lain sebagainya, dicek suhu tubuh, kemudian ada hand sanitizer di beberapa tempat, kemudian cleaning service kami melakukan pembersihan beberapa service yang ada ya setiap hari, harusnya kita lakukan secara rutin. Nah, mudah-mudahan di fakultas yang lain juga sama. Nah, itu salah satu dari sarana. Nah, kemudian yang kedua, dalam tataran nanti ya, mungkin kita tidak serta-merta bisa masuk semuanya gitu ya. Kemudian kami ya di tahun ini ya bekerja sama dengan provider yang kami sudah pakai. Kami sudah menyepakati untuk mereka memasang akses point di seluruh wilayah universitas ya, mengusahakan tidak ada blank spot. Mudah-mudahan di tahun ini menurut mereka itu akan terimplementasi 75%. Nah, oleh karena itu kalau suatu saat nanti ya pembelajaran kembali secara normal, kami pun harus membatasi terkait dengan jumlah, sehingga apa yang kami diskusikan sebelumnya mungkin sistem shift termasuk pembelajaran. Jadi ada sebagian di ruang kelas, dosen melakukannya pembelajaran secara konvensional tetapi daring juga, sehingga yang di rumah pun mengikuti. Kemudian pertemuan berikutnya di shift seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu strategi, atau berbentuk flip classroom. Misalnya dosen mengupdate materinya, kemudian mereka membaca, kemudian melaksanakan tugasnya di rumah, kemudian sistem shift mereka ke kampus, kemudian berdiskusi dengan dosennya ya, dalam jumlah terbatas dengan protokol yang baik. Nah, itu terkait dengan perkuliahan teori. Perkuliahan praktek kami akan lakukan di semester depan ya. Jadi perkuliahan praktek kami akan bagi perkuliahan praktek yang tidak bisa tergantikan dengan project base, kemudian dengan materi-materi yang lain kami harus lakukan, tetapi dengan protokol, kemudian kalau jumlahnya banyak sistem shift. Kemudian terkait dengan penelitian mahasiswa yang memerlukan laboratorium juga kami akan buka dengan protokol. Kemudian kita harus bekerja sama semua unit, semua fakultas untuk bisa mengimplementasi itu. Itu terkait dengan sarana, dan saya berharap bahwa itu bisa kita disiplin bersama-sama, karena saya tidak bisa mantengin semua mahasiswa, tetapi mahasiswa juga harus sadar terkait dengan kesehatannya masing-masing.
karena tidak hanya diri kita, ada keluarga di rumah, ada orang tua, kemudian ada teman-teman di sekitar kita. Nah, terkait dengan pendidikan dasar, kemudian menengah itu saya khawatir kalau itu dibuka, karena mereka masih kecil gitu ya, jadi mungkin tidak bisa apa yang mereka miliki ya, informasi atau pengetahuan sikap yang mereka miliki mungkin tidak seperti Anda mahasiswa di pendidikan tinggi. Ya, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin saya tambah sedikit ya Pak terkait kehidupan di normal ke depan. Tentunya selain dari pada yang Bapak sampaikan, tentunya harus ada kesadaran dari setiap baik itu dosen maupun dari mahasiswa. Yang kedua tentunya harus ada fasilitas yang memadai seperti yang Bapak katakan kan, bangku tertata, ada wastafel untuk cuci tangan, ada termogan untuk cek suhu tubuh dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentunya harus ada kepercayaan dari baik itu pemerintah daerah lewat peraturan maupun orang tua yang mempercayakan. Lantas gini Pak, sekarang ini kan kalau kita melihat kepada kehidupan new normal itu kembali lagi pada masa transisi. Kalau melihat tentang tenaga dosen dan lain sebagainya, tentunya saat ini sudah kewalahan terkait itu. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang mungkin istilahnya COVID Center? Kami punya gagasan sebuah COVID Center ini, jadi seperti gugus tugas, tapi yang ada di lingkungan Undiksa sendiri. Seperti di BUMN, mereka punya gugus tugas sendiri untuk mengelola di lingkungan BUMN-nya sendiri. Lantas apakah di Undiksa sudah ada gerakan seperti itu atau seperti apa? Nah, ini kita semenjak Maret punya Bapak Rektor membentuk tim COVID, Satgas COVID-19 Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi ketuanya itu adalah teman dosen di kedokteran ya, kebetulan spesialis, kemudian dan beberapa teman yang lain di situ. Dan kami menerima bantuan cukup besar ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu berupa nominal uang ya maupun berupa barang ya, alat pelindung diri ya, PD, yang kami juga sudah sumbangkan kepada rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan menyadarkan masyarakat maupun terutama sivitas akademika, tim ini kalau tidak salah sudah 2 kali melakukan sosialisasi melalui webinar ya, terkait dengan COVID-19 itu, penanganan dan lain sebagainya, sampai yang kemarin mereka lakukan. Dan itu saya melihat bahwa banyak masyarakat luas yang mengikuti kegiatan itu. Nah, rencana satu lagi adalah yang disampaikan oleh Bapak Rektor dan juga Bapak Dekan Fakultas Kedokteran. Kami punya klinik. Jadi klinik kami pun akan kami gunakan sebagai salah satu screening ya untuk masyarakat maupun terutama untuk warga Undiksa. Jadi screening awal ya, screening awal. Nah, itu juga kita sedang persiapkan untuk itu. Dan saya lihat mudah-mudahan ya tim ini terus bekerja, termasuk saat ini dia membuat buku saku ya, yang nanti disebarkan kepada seluruh sivitas akademika. Saya kira mungkin semua orang juga sudah bisa melihat itu di berbagai media ya, karena sudah banyak kementerian, kemudian terutama dari Dinas Kesehatan dan Sosial, mereka sudah menyebarkan beberapa buku saku. Nah, saya juga meminta tim ini untuk membuat buku saku untuk panduan nanti para dosen, para mahasiswa untuk dan tenaga kependidikan untuk kita bisa menerapkan protokol ini dengan baik. Nah, sampai saat ini mereka bekerja dan 2 laboratorium kami itu saat ini membantu di Rumah Sakit Pendidikan Umum yang menjadi pusat COVID. Ya, sambil belajar mereka juga mengimplementasi kemanusiaannya ya. Karena kalau kita melihat Undiksa seperti visinya di situ berbasis atau berfalsafah krisis kekarang. Jadi bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan sesama, kemudian dengan Tuhan, kemudian dengan lingkungan kita di sekitar. Jadi gini, saya jadi saya melanjutkan terkait tentang kesiapan itu. Sebenarnya Undiksa sudah punya tim sendiri terkait penanganan itu untuk internal Undiksa. Nah, kami di sini melihat peluang partisipasi mahasiswa sebenarnya.
Tentunya kita tahu sendiri pergulatan kita dengan COVID ini bukan hanya setahun 2 tahun, bahkan dari WHO mengkonfirmasi tidak bakal hilang. Tentu saja pendidikan kita ke depan tetap harus berdampingan dengan COVID ini. Saya melihat ada peluang mahasiswa menjadi salah satu ujung tombak penyelesaian di minimal di dapur kita sendiri, Pak, di Undiksa. Bahwasanya seperti gugus tugas tersebut, kita tahu sendiri gugus tugas sekarang sudah kewalahan, Pak. Bahkan di lingkungan daerah Buleleng per hari ini mereka pun kewalahan. Kita bisa lihat bagaimana kasus COVID terus meningkat sampai saat ini. Nah, melihat pertarungan yang cukup panjang ini, saya rasa mahasiswa harus turut andil, Pak. Bukan hanya mereka mematuhi regulasi dari kampus dan lain sebagainya, tapi mereka juga harus terjun secara langsung. Contohnya seperti ini, ketika suatu saat nanti kembali kita pada pembelajaran konvensional, tapi dengan tetap penerapan protokol itu, jika ada teman mahasiswa yang sedang kuliah mereka jatuh atau jadi kita tidak perlu menunggu dari pihak gugus tugas untuk datang menjemput. Jadi kita sudah punya sendiri orang-orang itu yang terdiri dari mahasiswa, tentunya yang dilengkapi APD dan lain sebagainya. Saya melihat peluang ini sangat bagus kiranya. Yang pertama bisa menjadi sarana pembelajaran bagi teman-teman mahasiswa. Yang kedua, Undiksa bisa menjadi percontohan bagi universitas lain. Karena yang saya tahu belum ada terkait gugus tugas di internal kampus itu sendiri. Menurut Bapak seperti apa? Saya kira ide yang sangat bagus untuk melibatkan mahasiswa, dan saya kira kita nggak bisa bergerak sendiri ya. Sebenarnya terkait dengan penyadaran masyarakat, sebenarnya cuma satu yang bisa mengalahkan masa pandemi ini adalah kesadaran masyarakat. Siapa yang bisa melakukan? Oleh karena itu kementerian sebenarnya ujung tombaknya universitas. Kenapa universitas? Karena universitas punya mahasiswa yang banyak. Kenapa mahasiswa? Karena ini mahasiswanya ini ada di mana-mana. Nah, jadi ini seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tercover oleh mahasiswa. Nah, saya sangat setuju. Nah, saat ini ya mungkin kami memiliki keterbatasan karena di masa pandemi ini ya, sesuai dengan surat instruksi rektor nomor 1 bahwa mahasiswa harus pulang ke rumahnya ya, ke rumah orang tuanya. Kemudian bagi mahasiswa yang tidak bisa pulang ke rumah orang tuanya harus kita monitor di sini. Nah, universitas pun sudah melakukan itu melalui wakil rektor 3 ya, membantu terkait dengan kebutuhan mereka dan lain sebagainya, terus mereka dimonitor. Nah, untuk tim gugus Satuan Tugas COVID-19 Universitas Pendidikan Ganesha ini, itu saat ini pelibatan mahasiswanya baru sebatas di Fakultas Kedokteran. Nah, saya sangat setuju sebenarnya, ya mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Rektor dan pimpinan lainnya, bahwa mungkin ya beberapa mahasiswa ya kita jaring saja relawan-relawan. Yang pertama adalah kita berikan pengetahuan, kita berikan informasi ya terkait dengan penanganannya. Suatu saat nanti seperti adik bilang tadi ya, pada keadaan normal nanti kembali atau yang kita sebut new normal nanti, kita sudah belajar di kelas dan lain sebagainya. Kalau ada peristiwa-peristiwa tersebut ya mungkin ada mahasiswa yang bisa membantu untuk melakukan ini. Saya sangat setuju dan kami akan melakukannya secara bertahap. Dan saya melihat bahwa tim Satuan Tugas COVID-19 ini diberikan tugas oleh Bapak Rektor ya untuk melakukan sosialisasi di satu desa ya. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan segera ya. Itu dibukti ya untuk kita melakukan penyadaran terhadap masyarakat ya. Orang-orang, kalau saya melihat di Fakultas Kedokteran ada kegiatan mereka melakukan sosialisasi pembinaan terkait dengan kesehatan itu door to door. Nah, itu sudah mereka lakukan sebelum masa COVID ini, mereka sudah lakukan. Nah, mungkin di masa pandemi ini mereka juga bisa melakukan dengan protokol yang baik. Nah, terkait dengan pelibatan mahasiswa dari prodi lain, tidak cukup 1-2 orang saya kira ya, dengan jumlah begitu banyaknya mahasiswa kita, belum lagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan. Saya kira semakin banyak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan itu, saya kira semakin bagus. Nah, tetapi di masa pandemi ini Bapak Rektor banyak melakukan perubahan kebijakan terkait dengan KKN ya, yang dulunya konvensional, mereka ada di desa, sekarang KKN mandiri. Mereka KKN secara mandiri melalui daring dengan fokus
yang sudah ditetapkan oleh universitas, yaitu penanganan COVID, kemudian sosial ekonomi dan lain sebagainya. Jadi fisikis maupun non fisikis ya kita tangani, dan semua mahasiswa kita yang jumlahnya 3.000 melakukan itu. Saya berharap juga memberikan dampak kepada masyarakat. Nah itu kira-kira yang sudah kita lakukan, dan saya setuju dengan apa yang adik tadi sampaikan terkait dengan pelibatan mahasiswa. Nah mudah-mudahan Undiksa bisa menjadi salah satu role model ya bagaimana mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini. Siap. Mungkin terakhir Bapak, Iya. kita masih ke segmen terakhir, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya ataupun masyarakat Undiksa pada Maupun di Singaraja, Bali atau Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita tidak boleh terus berdiam di rumah. Kemudian kita harus hidup berdampingan dengan pandemi ini. Oleh karena itu disiplin sangat penting. Ya, prioritas kita adalah satu, bahwa kita adalah sehat, kemudian selamat. Begitu juga dengan keluarga dan teman-teman kita yang ada di sekitarnya. Dan khususnya untuk teman-teman saya di Undiksa ya, para dosen, kemudian tenaga kependidikan ya. Saya berharap bahwa walaupun kita tidak bisa bekerja full tim gitu ya, tidak bisa bekerja seluruhnya dari kampus, tetapi saya berharap kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal terhadap stakeholder kita, baik itu kepada mahasiswa kita maupun masyarakat umum, baik itu dalam bidang pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian maupun pengabdian. Nah, saya juga berharap ya bahwa ke depan ya kita bisa terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita ya, karena kita tidak tahu kapan ini selesai. Kalau ini bisa terus kita lakukan secara daring, mungkin harus kita selalu evaluasi dan selalu kita tingkatkan terkait dengan bagaimana kita menyampaikan materinya, bagaimana kita menyiapkan materinya sendiri. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa saya di Universitas Pendidikan Ganesha, nah saya berharap bahwa Anda bisa menyelesaikan studi Anda tepat waktu di masa pandemi ini, sesuai dengan beberapa kebijakan yang sudah kita lakukan ya, baik itu terkait dengan penelitian yang Anda lakukan ya, di kebijakan yang dikeluarkan Bapak Rektor. Anda bisa berdiskusi dengan para pembimbing untuk mencoba untuk mereorientasi, kemudian merubah problem statement ya, karena kita tidak bisa menunggu. Karena Anda kalau mengambil data ke sekolah ya, sekolah tidak buka terus ya, kapan kita mendapatkan data. Itu bisa kita lakukan dengan cara lain, misalnya dengan melalui pembelajaran daring. Kemudian kalau yang mengambil data bisa kita melakukan online survey dan lain sebagainya. Nah intinya bahwa Bapak Rektor, kami seluruh pimpinan baik itu di universitas maupun fakultas selalu ingin memfasilitasi ya, para mahasiswa untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang baik, untuk bisa menyelesaikan studinya tepat waktu, dan juga untuk menjaga keselamatan dan kesehatan. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. waktunya dan atas ilmunya sore ini. Kita yang awalnya nggak tahu tentang lingkungan kita sendiri, di lingkungan kita Universitas Pendidikan Ganesha, kita jadi tahu dan terbuka sekarang bahwasanya Undiksa punya visi agar pendidikan di Indonesia ini agar terus lebih baik tentunya. Terima kasih juga untuk pemirsa Ambara Raja TV. Kita bertemu di kesempatan lainnya nanti dengan pemateri-pemateri yang tentunya luar biasa. Saya tutup dengan selamat sore. Ya, selamat sore.